Menteri Keuangan, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa mewanti-wanti Direktorat Jenderal, Ditjen, Bea Cukai Kemenkeu untuk berbenah jika tidak mau dibekukan. Dia mengajak semua unsur di Kemenkeu untuk memperbaiki kinerja Bea Cukai. Jadi, sempat ada wacana kalau kita tidak bisa memperbaiki kinerja Bea Cukai, maka akan dijalankan seperti tahun dulu, waktu zaman Orde Baru, SGS, Société Générale de Surveillance, yang menjalankan pengecekan di kastem kita, ujar Purbaya di Istana, Jakarta, Kamis, 27 November 2025. Purbaya mengaku sebenarnya, permainan, apa yang kerap dilakukan Bea Cukai. Namun, dia mengatakan, publik kerap menuduh Ditjen Bea Cukai Kemenkeu terlibat permainan barang ilegal. Ada under invoicing ekspor yang nilainya lebih rendah. Ada juga barang-barang yang ilegal masuk yang enggak ketahuan segala macam. Orang kan nuduh katanya Bea Cukai main segala macam. Saya enggak tahu ya, kata dia. Purbaya mengatakan, setelah peringatan itu, timnya di Bea Cukai lebih semangat untuk membuktikan diri. Jadi, saya pikir dengan adanya seperti itu orang-orang Bea Cukai, tim saya di Bea Cukai semakin semangat. Pengembangan softwarenya juga cepat sekali. Saya pikir kita akan bisa menjalankan program-program yang di Bea Cukai dengan lebih bersih, tanpa harus menyerahkan ini ke tangan orang lain, sambung Purbaya. Menurut Purbaya, ketika dia memberitahu staf di Bea Cukai bahwa mereka bisa saja dibekukan seperti zaman Orba atau Orde Baru dulu, karyawannya bersemangat untuk memperbaiki diri. Jika tidak, ia mengancam akan membekukan institusi tersebut dan mengalihkan tugasnya ke perusahaan swasta asal Swiss, yaitu Société Générale de Surveillance, SGS, seperti praktik pada masa Orde Baru, Orba. Jadi, sempat ada wacana kalau kita tidak bisa memperbaiki kinerja Bea Cukai, maka akan dijalankan seperti tahun dulu, waktu zaman Orde Baru, SGS, yang menjalankan pengecekan di kastem kita, ujar Purbaya, Kamis, 27 November 2025. Adapun SGS yang dimaksud Purbaya adalah Société Générale de Surveillance, SGS, yang merupakan perusahaan inspeksi, verifikasi, pengujian, dan sertifikasi asal Swiss. Perusahaan tersebut mempunyai pengalaman untuk mengawasi standar mutu perdagangan internasional. Kehadiran SGS di Indonesia bermula pada 1968 ketika Ali Wardana menjabat sebagai Menteri Keuangan era Presiden kedua RI Soeharto. Saat ia menduduki jabatan tersebut, terjadi banyak penyelewengan dan korupsi di Bea Cukai. Bahkan didapati praktik-praktik penyelundupan dan penyelewengan Bea Cukai. Hal itu terjadi karena kong kali kong antara Bea Cukai dengan importir yang menyelundupkan barang. Di kantor Bea Cukai di Tanjung Priok, Jakarta pada Mei 1971, terlihat para petugas tengah bersantai. Akibatnya terjadi melakukan mutasi pejabat Eselon II antarunit Eselon I. Pada 1978, Direktur Cukai digantikan pejabat dari unit Eselon beberapa kali, namun cara tidak berbuah banyak. Penyelewengan dan penyelundupan terus terjadi meski telah dilakukan mutasi. Perubahan tersebut disertai dengan penunjukan Radius Prawiro sebagai Menteri Keuangan. Radius kemudian melantik Bambang Soedjarto sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada 29 Agustus 1983. Bambang Soedjarto menggantikan Wahono yang terpilih sebagai Gubernur Jawa Timur. Saat itu, Radius berpidato dengan berapi-api bahwa para penyelundup akan diberantas sampai ke akar-akarnya. Namun, upaya itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Praktik penyelewengan dan penyelundupan di Bea Cukai masih terus terjadi. Bahkan, pengusaha, termasuk dari pengusaha Jepang, mengeluhkan petugas Bea Cukai yang berbelit-belit dan melakukan pungutan liar. Setelah berdiskusi dengan para menteri dan mendapat penilaian BPKP, Presiden kedua RI Soeharto akhirnya menekan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985 tentang kebijaksanaan kelancaran arus barang. Berdasarkan aturan tersebut, sebagian wewenang Bea Cukai dipercayakan kepada PT Surveyor Indonesia yang bekerja sama dengan SGS. Kewenangan tersebut akhirnya dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setelah Undang-Undang UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mulai berlaku efektif pada 1 April 1997. Setelah itu, UU Nomor 10 Tahun 1995 direvisi melalui UU Nomor 17 Tahun 2006 mengenai perubahan Undang-Undang Kepabeanan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 juga memperluas kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.
Dengan diberlakukannya undang-undang ini, produk hukum kolonial tidak lagi berlaku, demikian juga dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai yang kemudian diganti oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, menggantikan kelima ordonansi cukai lama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.